Selamat pagi, jemaat, simpatisan, dan para tamu dari GKI Menteng. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kiranya sepanjang minggu yang telah berlalu, kita dapat merasakan penyertaan Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah pada hari ini. Mari kita sujud menyembah dan memuji namanya. Kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 65 ayat 1 dan 2. Cakrawala dan Malaikat. Selamat pagi, saudara-saudara yang kami kasihi jemaat Tuhan. Kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan membuka kebaktian ini dengan keyakinan iman bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Damai Tuhan beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat Tuhan, kita akan membuka ibadah kita dengan Mazmur pasal 100 ayat 2 dan ayat yang kelima. Ajakan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Pada hari ini dalam kebaktian kita akan merenungkan tema makanan dan minuman sejati. Dalam hidup ini kita mengenal ada bermacam-macam makanan dan minuman. Namun makanan dan minuman dunia bukan itu yang mau kita bahas. Yang mau kita bahas adalah makanan dan minuman yang sejati,
yang didasarkan oleh firman Tuhan. Mari kita menghadap takhta Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mengakui akan segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami adalah manusia yang tidak sempurna, yang penuh dengan kelemahan. Karena itu ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Basuhlah dengan darah anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus. Dan mampukanlah kami ya Tuhan untuk hidup baru berpegang pada firman. Kata-kata kami, pikiran dan perbuatan kami yang telah menyimpang dari hukum-hukum Tuhan dan yang merugikan sesama kami, kiranya Tuhan berkenan mengampuninya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Andaikan Yesus, Kau bukan milikku, dan tak Kau berikan darah-Mu bagiku, kemana aku mohon pengampunan dan perlindungan. Aku bersyukur dan memuji Tuhan karena diriku ikut Kau masukkan dalam kawanan domba tebusan-Mu oleh Jemaat Tuhan, sebentar nanti kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Marilah sebelumnya kita berdoa bagi pelayanan firman hari ini. Mari kita berdoa. Kami menghadap tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, namun kami yakin Kau berada bersama-sama dengan kami dalam persekutuan ini. Oh Tuhan, kami ingin berdoa bila sebentar lagi kami akan mendapatkan makanan rohani dari firman Tuhan. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan yang akan mengungkapkan tentang makanan dan minuman yang sejati. Tolonglah kami Tuhan,
Mampukanlah kami untuk memahami firman-Mu. Hadirlah Roh-Mu yang kudus. Bekerjalah dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh menangkap apa yang Engkau maksudkan di dalam firman Tuhan itu. Kami berdoa bagi umat-Mu yang telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati semuanya ini Tuhan, supaya firman Tuhan boleh benar-benar menjadi makanan rohani yang mengenyangkan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab takkan kekurangan orang yang takut akan Dia. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab takkan kekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda beranak kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tak kekurangan, tak kekurangan, tak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mari anak-anak, dengarkanlah, ku takut akan Tuhan, akan ku ajarkan, kan ku ajarkan, kan ku ajarkan, kan ku ajarkan kepadamu. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab takkan kekurangan orang yang takut akan Dia. Siapakah orang yang menyukai hidup, ingin umur panjang dan nikmati yang baik? Jaga lidahmu dari yang jahat dan bibirmu dari ucapan menipu. Lakukan yang baik dan jauhi yang jahat, dan carilah perdamaian. Berusahalah, berusahalah, berusaha mendapatkannya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab takkan kekurangan orang yang takut akan Dia. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai dengan ayat yang ke-58. Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai dengan ayat yang ke-58. Demikianlah firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
Ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kami kasihi, di dunia ini kita mengenal ada bermacam-macam makanan dan minuman. Mulai dari yang harganya relatif murah sampai yang harganya mahal. Mulai dari yang dijual di warteg sampai yang disajikan di rumah makan atau hotel-hotel ternama. Zaman sekarang ini kalau kita mau makan, kita tinggal pilih saja kok. Mau makanan apa dan di mana kita akan makan. Yang harus kita perhatikan sebelum kita memilih makanan adalah jenis makanan apa yang boleh dan yang tidak boleh kita makan kalau kita mempunyai penyakit tertentu. Sebagai contoh, kalau kita mempunyai penyakit darah tinggi, kita tentu tidak boleh makan makanan yang banyak garamnya. Kalau kita penderita diabetes, kita harus menjauhkan diri dari makanan dan minuman yang manis. Kalau kadar kolesterol kita tinggi, kita harus mengurangi makanan berlemak. Begitu seterusnya. Sehingga kalau orang berpenyakit banyak, saudara-saudara, orang ini harus menjaga makanannya dengan hati-hati. Tidak boleh makan makanan yang asin, yang manis, yang pedas, yang asam, dan sebagainya. Lalu apa yang boleh ia makan? Saya pernah menyaksikan suami istri yang makan di sebuah pesta pernikahan. Rupanya suaminya ini banyak penyakitnya. Dan istrinya sangat mencintai dan memperhatikan kesehatan suaminya. Karena itu ketika suaminya ngantri mau mengambil kambing guling, istrinya segera mengingatkan, jangan yang ini Pak, ini nanti blood sugar-nya bisa naik. Ketika suaminya mau mengambil steak, istrinya berkata juga, Pak jangan banyak-banyak, sedikit saja. Ketika ia mau mengambil es krim, istrinya segera berkata, yang ini mah nggak boleh Pak, nanti gulanya naik. Inilah keterbatasan makanan di dunia ini. Kalau kita tidak berhati-hati, makanan dan minuman ini bisa mendatangkan penyakit. Enak sesaat, tetapi setelah itu akibatnya tidak enak di kemudian hari. Karena makanan dan minuman duniawi mempunyai banyak keterbatasan. Dan kalau salah makan, kita bisa mendatangkan penyakit. Hari ini tema khotbah kita mengajak kita untuk membicarakan tentang makanan dan minuman yang lain, yaitu makanan dan minuman yang sejati. Tema khotbah kita dilandasi oleh firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai dengan ayat yang ke-58. Saudara-saudara yang kami kasihi, Yohanes 6 ayat 51 sampai 58
merupakan bagian terakhir dari percakapan Tuhan Yesus dengan orang banyak tentang roti hidup. Dalam bagian ini Tuhan Yesus sekali lagi menyatakan dirinya sebagai roti hidup itu. Dalam ayat 51 disaksikan kata-kata Tuhan Yesus, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Dalam ayat ini Tuhan Yesus menyatakan 3 hal penting. Yaitu pertama, dia adalah roti hidup yang telah turun dari surga. Kedua, orang yang telah makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Dan ketiga, roti ini adalah dagingnya yang akan ia berikan untuk hidup dunia. Mari kita bahas satu persatu pernyataan Tuhan Yesus ini. Pertama, Tuhan Yesus itu bukan roti biasa yang berasal dari dunia. Ia adalah roti hidup yang telah turun dari surga. Maksudnya, ia telah diturunkan Allah ke dalam dunia. Karena itu kualitasnya secara spiritual tidak sama dengan roti-roti lain buatan manusia di dunia ini. Roti adalah makanan pokok orang Yahudi pada waktu itu. Makanan ini memungkinkan orang untuk hidup. Tanpa makanan ini seseorang akan mati secara fisik. Karena itu roti sangat dibutuhkan oleh manusia. Kalau Yesus menggambarkan dirinya dengan roti hidup, itu berarti Yesus sangat dibutuhkan oleh manusia. Dan ia sanggup untuk membuat manusia hidup. Tanpa dia, manusia akan mati. Kedua, yang menarik dari kata-kata Tuhan Yesus ini adalah kalau orang makan roti hidup, ia akan hidup selama-lamanya. Kalau orang makan roti duniawi, sebentar ia kenyang, tapi setelah itu ia akan lapar lagi. Contohnya ketika orang Yahudi keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka diberi makan roti mana oleh Tuhan. Hal ini disaksikan dalam ayat 58. Tetapi roti itu hanya mengenyangkan mereka untuk sementara waktu. Orang yang makan roti itu akhirnya mati juga. Jadi roti duniawi tidak menjamin orang untuk hidup selama-lamanya. Tetapi roti surgawi, Yesus Kristus, ia sanggup membuat orang hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya di sini tentu tidak dimengerti secara fisik dan duniawi, tetapi secara rohani. Yang Tuhan Yesus maksudkan adalah ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan mendapatkan kehidupan yang sejati, yang tidak akan berakhir di dunia ini. Ketika orang ini mati secara fisik, sebenarnya secara rohani, ia masih tetap hidup bersama dengan Tuhan. Ketiga, Tuhan Yesus lalu menjelaskan bahwa yang ia maksudkan dengan roti hidup itu adalah tubuhnya sendiri yang ia korbankan untuk menyelamatkan dunia ini. Tuhan Yesus telah menyerahkan hidupnya. Ia telah mengorbankan tubuhnya dan darahnya untuk menyelamatkan dunia. Saudara-saudara yang kami kasih, orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak bisa memahami apa yang Tuhan Yesus katakan. Mendengar kata-kata Tuhan Yesus ini, mereka bertengkar di antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ini dapat memberikan dagingnya? Bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Rupanya orang-orang Yahudi memahami kata-kata Tuhan Yesus ini secara harafiah dan bersifat duniawi.
Mereka berpikir, bagaimana mereka bisa makan daging Tuhan Yesus? Makan daging manusia kan tidak mungkin. Jadi bagaimana caranya bisa makan daging Tuhan Yesus ini? Menyikapi pemikiran yang salah dari orang-orang Yahudi ini, Tuhan Yesus sekali lagi menegaskan perlunya orang untuk makan daging anak manusia dan minum darahnya, agar orang ini mempunyai hidup yang kekal dan dibangkitkan Yesus pada akhir zaman. Pemikiran Tuhan Yesus ini ternyata bersifat rohani. Makan daging anak manusia dan minum darahnya secara rohani menandakan apa? Menandakan persekutuan dengan Tuhan Yesus. Hal ini Tuhan Yesus jelaskan dalam ayat 55 dan 56. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dari kata-kata Tuhan Yesus dalam ayat 53 sampai 57, kita juga bisa belajar beberapa hal penting. Pertama, kalau seseorang ingin sungguh-sungguh hidup, ia perlu makan dan minum daging dan darah anak manusia. Yang dimaksud Tuhan Yesus di sini tentu tidak makan daging dan minum darahnya secara harafiah atau secara fisik, tidak. Tetapi makan daging dan minum darah anak manusia berarti percaya dan menerima Yesus di dalam hidup orang ini. Dengan demikian, Tuhan Yesus telah berada dan menyatu secara rohani di dalam hidupnya. Kedua, orang yang makan daging dan minum darah Tuhan Yesus itu akan tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus di dalam dirinya. Disinilah kita bisa melihat penyatuan secara rohani antara Tuhan itu dengan orang itu. Di dalam penyatuan rohani ini, kita akan benar-benar merasakan kehadiran dan penyertaan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jadi ketika kita sedang susah, Tuhan Yesus turut merasakan kesusahan kita. Kita tidak sendiri lagi. Begitu juga ketika kita menderita, Tuhan Yesus juga turut merasakan penderitaan kita. Ketiga, orang yang makan daging Tuhan Yesus dan minum darahnya mempunyai hidup yang kekal dan dibangkitkan Yesus pada akhir zaman. Inilah yang bisa kita sebut sebagai hidup yang sejati, hidup yang membahagiakan, dan hidup yang bermakna. Kalau hidup kita telah dipersatukan dengan Tuhan Yesus, maka kehidupan ini tidak akan berakhir ketika kita mati, tetapi akan berlanjut di dalam kekekalan. Disinilah terdapat penghiburan bagi kita sebagai orang percaya. Walaupun pada satu saat nanti secara fisik kita akan mati, tetapi secara rohani kita akan tetap hidup bersama Kristus. Keempat, daging dan darah Tuhan Yesus ini adalah benar-benar makanan dan minuman. Dalam tema khotbah kita dikatakan sebagai makanan dan minuman yang sejati. Makanan memang ada banyak macamnya, tetapi makanan yang sejati yang sanggup mengenyangkan kita secara rohani hanyalah Tuhan Yesus sebagai roti hidup itu. Dan kelima atau terakhir, orang yang telah memakan Tuhan Yesus akan hidup oleh Dia. Jadi orang ini tidak lagi hidup karena dirinya sendiri, tetapi karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang memungkinkan orang ini untuk bisa hidup. Disinilah kita bisa mempunyai pengharapan terhadap hidup kita, termasuk ketika kita memasuki masa-masa yang sulit dalam hidup ini. Pada saat kita sakit, terpapar COVID-19, atau mengalami pergumulan hidup yang berat sekalipun, kita diyakinkan bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Karena itu dalam keadaan yang sulit,
kita bisa melihat titik terang dan pengharapan di dalam kasih dan kuasa-Nya. Saudara-saudara yang kami kasihi, sebagai kesimpulan dari bahan khotbah kita hari ini, kita bisa katakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang hidup dalam persekutuan dengan Dia, orang ini akan benar-benar bisa menikmati hidup yang kekal. Walaupun secara duniawi ia akan mati, tetapi Tuhan Yesus telah berjanji akan membangkitkan pada akhir zaman. Begitu juga ketika orang ini menghadapi berbagai kesukaran, ia akan tetap hidup dengan aman dan tenteram. Masalahnya sekarang, bagaimana cara kita untuk bisa benar-benar menikmati persekutuan yang akrab dengan Tuhan Yesus itu? Pertama, kalau kita berdoa, kita harus melakukannya dengan sikap yang benar. Kita harus melakukannya dengan segenap hati, tidak sekedar formalitas atau keharusan. Kita perlu meluangkan waktu yang cukup untuk berdoa dan jangan terburu-buru. Di dalam berdoa, kita perlu berkonsentrasi, jangan sampai perhatian kita terganggu atau bahkan buyar, karena kita sedang berdialog dengan Tuhan. Carilah suasana yang mendukung dan tenang. Kita harus selalu ingat bahwa di dalam doa kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan ada di dekat kita. Doa merupakan salah satu media komunikasi kita dengan Tuhan. Melalui doa kita bisa mengungkapkan hidup kita kepadanya. Kita bisa mengutarakan segala sesuatu kepadanya, termasuk hal-hal yang tersembunyi dan yang menjadi rahasia kita. Yang kedua, saudara-saudara, persekutuan yang akrab dengan Tuhan juga ditandai dengan kesetiaan kita untuk memahami kehendak-Nya. Kehendak Tuhan ada di dalam Alkitab. Tapi bagaimana Alkitab itu bisa kita mengerti? Untuk itu kita harus sering membaca dan mempelajarinya. Membaca, tidak cuma membaca, tetapi coba mengerti, berdoa, dan belajar untuk melakukannya. Doa seringkali digambarkan sebagai nafas orang Kristen. Dan firman-Nya merupakan makanan rohani bagi kita. Karena itu, untuk mempererat persekutuan kita dengan Tuhan Yesus, rajin-rajinlah berdoa dan memahami firman-Nya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat.
Kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi ini. Kami adalah manusia yang berbahagia karena kami hidup di dalam persekutuan dengan Kristus. Dan persekutuan spiritual kami akan berlangsung selama-lamanya. Karena itu ajarkanlah kami Tuhan untuk menikmati kehidupan kekal yang telah mulai kami rasakan pada saat kami percaya kepadamu. Dan yang akan Tuhan sempurnakan ketika kami hidup dalam kekekalan nanti. Kami berdoa pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit. Kami doakan bagi Ibu Lin Yahya, bagi Ibu Setiawan Tobing, bagi Ibu Nurlita, dan juga bagi Pendeta Stella. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkan mereka. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul karena berbagai persoalan hidup. Tidak cuma sakit, tetapi juga mengalami masalah ekonomi. Kiranya Tuhan mengusahakan jalan keluar, dan Tuhan juga mengutus kami untuk menjadi alat-Mu. Kami berdoa juga bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam problem rumah tangga dan keluarga. Kiranya Tuhan yang menolong, dan kasih yang Kristus ajarkan boleh menguasai kehidupan keluarga-keluarga ini. Kami berdoa pada saat ini bagi gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Berkatilah Tuhan umat-Mu. Gereja Tuhan yang ada di Indonesia, Tuhan berkati. Kami doakan gereja Tuhan di GKI Menteng ini. Oh Tuhan, berkatilah Tuhan umat-Mu. Baik yang ada di Jakarta, di kota-kota lain, bahkan di luar negeri. Berkatilah agar mereka juga boleh bergabung di dalam kebaktian ini. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini bagi gereja-gereja Tuhan lain di Indonesia. Tuhan memberkati upaya kesaksian dan pelayanan mereka. Kami berdoa pada saat ini Tuhan bagi bangsa-bangsa di luar negeri. Berkatilah mereka. Kami doakan bagi bangsa kami Indonesia. Berkati ya Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan berkati mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri dan para pejabat yang lain, baik di pusat, daerah, maupun di pelosok-pelosok tanah air. Kami tidak lupa selalu mendoakan bagi orang-orang yang menderita karena COVID-19. Kami doakan Tuhan menyembuhkan mereka, menghibur, memberi kekuatan, dan juga kami doakan bagi para tenaga medis, baik dokter, perawat, atau yang lain. Tuhan memberi kekuatan, semangat untuk tetap melayani. Juga Tuhan berkati akan pengobatan, dan Tuhan berkati segala upaya untuk melenyapkan penyakit ini. Terima kasih ya Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Karena itu kami ingin melanjutkan kehidupan kami di dalam pimpinan Tuhan. Dengarkanlah Tuhan doa kami ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita memasuki saat ini liturgi persembahan. Dengan senantiasa mengingat pengorbanan Tuhan dalam hidup kita, marilah kita bawa persembahan kita seperti tertulis dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kita iringi persembahan kita dengan nyanyian Kidung Jemaat 444 ayat 1 dinyanyikan 2 kali. Mengucap syukur
kita membawa persembahan kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur Tuhan, saat ini kami diberi kesempatan kembali untuk mempersembahkan persembahan kami. Tuhan, kiranya Engkau mau menerima akan persembahan ini sebagai rasa syukur kami atas segala berkat-berkat Tuhan yang telah kami alami di dalam kehidupan kami, atas segala karunia yang Kau telah limpahkan kepada kami semuanya. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini yang kami serahkan, yang kami persembahkan dengan hati yang tulus ikhlas. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa persembahan ini. Amin. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.